Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mendapatkan kiriman modul dari sahabat amanah di Semarang, Jawa Tengah. Modul mesin cuci Samsung Eco Bubble seri lama, masih belum inverter, modul yang pisah atas bawah. Ini display dan ini modul powernya. Kendala mati total. Kita akan coba simulasikan terlebih dahulu. Sudah saya hubungkan dengan catu daya listrik. Tadi terdengar suara cetek dari main relay, artinya modul powernya tidak ada masalah. Tetapi ketika kita coba untuk power on, ini tombol power di sini. Nah, tidak ada respon. Oke, selanjutnya kita perlu cek. Oh ya, ini sudah saya lepaskan dari casingnya. Ini casingnya. Melepaskannya cukup dicongkel saja. Lepaskan dulu skrup di bagian depan ini. Untuk skrup yang satunya kita nggak bisa lepas karena ada di balik cover lampu indikator. Selanjutnya kita akan coba ukur tegangan DC-nya. Tegangan DC pada display akan masuk pada sebuah IC regulator (7805). Ini dia. Kita cek, ini nolnya di sini. Terbacanya sekitar 2,4 naik turun, ini cuma 1,5. Di sini inputnya naik turun 1,5 sampai 2,5 volt DC. Oke, jadi ada masalah pada power supply yang diterima atau power supply DC yang ada di bagian displaynya. Selanjutnya akan saya coba dulu lepaskan regulatornya. Nanti kita ukur lagi tanpa regulator apakah masih naik turun atau sudah stabil. Harusnya 12 volt. Oke, sudah kita lepaskan regulatornya, kemudian kita hubungkan lagi ke catu daya listrik. Kita ukur tegangan DC-nya. Oke, setelah kita isolir, ternyata memang masalahnya di tegangan DC yang menuju ke display. Kita akan cek dari modul powernya. Di sini 0 itu di kabel pin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kira-kira kabel warna ini ya, hijau atau kuning, tengah-tengah. Kemudian ini 12 voltnya dia di atau mungkin melalui dioda. Ternyata yang ini positifnya. Ini harusnya ini 12 volt di sini.
Ini nolnya. Berarti ini inputnya, ini outputnya yang 5 volt, ini 12 volt, ini 5 volt, mestinya seperti itu. Berarti ini kabel atau pin posisi tengah, 4 dari kanan, 4 dari kiri. Pas tengah-tengah nanti kita akan ukur pada modul powernya. Di sini kita akan coba colokkan. Satu, dua, tiga, empat, 1, 2, 3, 4. Gunakan voltmeter DC volt yang digital, sehingga nanti kalau terbalik polaritasnya nggak masalah. Memang tidak ada tegangannya di sini. Harusnya ada 12 volt. Selanjutnya kita coba ukur pada output tegangan power supply-nya. Di sini 5 volt ada, berarti 12 voltnya mestinya nggak masalah. Tapi yang menuju ke display tadi nggak ada. Kita coba telusuri dulu, kita matikan. Ternyata setelah kita cermati secara seksama, di sini tegangan supply untuk display ada pada pin ini. Ini adalah nolnya, 0 ke sini tadi kami tes nyambung. Ini nolnya. Nah, di sini 12 voltnya. Ini ke IC ini. Nah, IC ini dikontrol salah satunya oleh ini, ada commonnya lewat jalur ini, dan di pojok sini dia putus. Nah, di bagian ini kelihatan ya, di pojok ada jalur yang putus. Jalur ini dia nyambung ke sini, fuse control, fuse untuk tegangan DC. Nah, ini putus. Kita akan sambung dulu. Setelah itu kita coba nyalakan dan kita hubungkan lagi dengan display. Baik, kita coba cek sambungannya. Dari fuse sampai ke IC. Nah, sudah nyambung ya. Sekarang kita cek pada display. Kita hubungkan, kita ukur volt DC 0, di sini positif. Nah, sudah ada 11,9 sekian, 12 volt ya.
Nanti kita pasang lagi. Tadi regulator yang kita lepas, berarti ini regulatornya nggak masalah. Oke, regulator sudah terpasang. Kita akan ukur lagi. Tegangan DC, inputnya 12, outputnya 5 volt. Sekarang kita coba nyalakan. Nggak mau nyala. Oke, selanjutnya kita akan coba ganti kristal. Untuk jalur tombol power tadi sudah kami cek sepintas, nggak ada masalah. Ini sudah diganti. Tombol powernya juga oke fungsinya. Jadi sekarang kita coba ganti kristal dulu. Kristal yang dipakai kristal 16 MHz. Kristal 16 MHz. Sekarang kita coba lagi, pastikan koneksinya nggak longgar. Masih belum bisa nyala. Terakhir kita akan coba ganti transistor resetnya. Baik, alhamdulillah modul sudah bisa nyala. Jadi ternyata sebelum kami ganti tadi untuk di sini transistor resetnya, kami cek ternyata ada jalur yang putus di sini pada bagian sudut sini. Jalur dari tombol power ke pin komunikasi ke modul powernya. Baik, untuk
perbaikan modul mesin cuci Samsung EcoBubble kali ini sudah selesai. Kendala mati total. Penyelesaiannya ada pada perbaikan di sini jalur PCB modul powernya ada yang putus bagian pojok ini, dan juga untuk displaynya tadi sempat kita ganti kristal tapi belum bisa. Ternyata ada jalur juga yang sama. Ini karena crack, mungkin karena saat membukanya kurang hati-hati. Jadi memang perlu diperhatikan ketika mencongkel modul dari casingnya. Dan juga benar-benar harus teliti ketika melakukan perbaikan modul mesin cuci. Karena seringkali sahabat amanah ada yang bertanya ketika menghadapi kendala pada mesin cucinya, bertanya komponen apa sajakah yang perlu diganti. Bahkan seperti ini tidak perlu ada penggantian komponen, tetapi perlu ketelitian. Jadi yang paling utama adalah ketelitian dan pengetahuan elektronika. Karena bagi sahabat amanah yang belum mengetahui dasar-dasar elektronika, nanti akan sulit untuk mengikuti video kami dalam melakukan perbaikan modul. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.